Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan mengenai fungsi reproduksi, syaraf, endokrin, dan alat gerak pada hewan. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan diri kelompok 8, yaitu Dia Himawardhani dengan NIM 203141140 dan juga Fatmawati Atmawijaya dengan NIM 203141145. Sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru, yang bertujuan untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada sistem reproduksi dapat terjadi secara yang pertama yaitu vegetatif, adalah proses reproduksi yang tidak melibatkan proses pembentukan gamet. Yang kedua adalah generatif, yaitu proses reproduksi yang diawali dengan pembentukan gamet. Sistem reproduksi pada amfibi. Yang pertama yaitu sistem genitalia jantan. Pada amfibi, testis berjumlah sepasang, terletak di bagian posterior rongga abdomen berwarna putih kekuningan. Saluran reproduksi yaitu tubulus ginjal akan menjadi ductus afferens dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonephros. Di dekat kloaka, ductus mesonephros membesar membentuk vesicula seminalis dan vesicula seminalis membesar ketika musim kawin. Yang kedua yaitu sistem genitalia betina. Sistem genitalia betina terdapat ovarium yang berjumlah sepasang, yaitu pada sebelah kranialnya dijumpai jaringan lemak berwarna kuning yang disebut corpus adiposum. Ovarium dan corpus adiposum berasal dari plica gametalis, masing-masing gonalis dan pars progonalis. Ovarium digantungkan oleh mesovarium. Saluran reproduksi, yaitu oviduk merupakan saluran yang berkelok-kelok, dimulai dengan infundibulum dengan lubangnya yang disebut oscum abdominal. Oviduk mengalami pelebaran yang disebut ductus mesonephros dan akhirnya bermuara di kloaka. Pada sistem reproduksi amfibi terjadi pembuahan eksternal, yaitu penyatuan gamet jantan dan gamet betina terjadi di luar tubuh. Pada pembuahan eksternal biasanya dibentuk ovum dalam jumlah besar yang dapat dijumpai bentukannya berwarna hitam yang hampir memenuhi rongga perut. Pada katak betina terdapat lekukan pada bagian leher yang berfungsi sebagai tempat pegangan bagi katak jantan ketika mengadakan fertilisasi. Hal ini diimbangi dengan katak jantan yang memiliki struktur khusus pada kaki depannya berupa telapak yang lebih kasar agar berpegangan erat pada katak betina ketika terjadi fertilisasi. Sistem reproduksi pada aves. Yang pertama yaitu sistem genitalia jantan. Testis pada aves berjumlah sepasang, yaitu berbentuk oval atau bulat dengan bagian permukaannya yang licin dan terletak di sebelah ventral lobus penis bagian paling kranial. Pada musim kawin, testis mengalami pembesaran dan dibuat untuk menyimpan spermatozoa. Yang kedua, saluran reproduksi, yaitu tubulus mesonephros membentuk ductus afferens dan epididymis. Ductus vos bergelung dan membentuk ductus deferens. Pada burung-burung kecil, ductus efferens bagian distal yang sangat panjang membentuk ductus afferens yang berdilatasi membentuk ductus ampula yang bermuara di kloaka sebagai ductus ejaculatori. Ductus efferens berhubungan dengan epididymis yang kecil dengan ureter ketika masuk kloaka.
Sistem genitalia betina pada aves terdapat yang pertama ovarium, yaitu ovarium berkembang hanya bagian kiri dan terletak di bagian dorsal rongga amnoden kecuali elang. Saluran reproduksi yaitu oviduk berkembang hanya sebelah kiri dan dibagi menjadi beberapa bagian anterior yaitu infundibulum yang mengarah ke rongga selom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Di posteriornya adalah magnum yang mensekresikan albumin yang selanjutnya istimus akan mensekresikan membran sel telur dalam dan luar. Proses fertilisasi pada aves yaitu burung betina memiliki ovarium kiri dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Proses fertilisasinya yaitu sperma masuk ke dalam oviduk. Kemudian ovum yang telah dibuahi mendekati kloaka dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Telur dapat menetas apabila dierami oleh induknya. Anak burung menetas dengan memecah kulit telur menggunakan paruhnya dan dibesarkan di dalam sarangnya. Sistem reproduksi pada reptil. Yang pertama, sistem genitalia jantan. Terdapat testis yang berbentuk oval yang relatif kecil, berwarna keputih-putihan, berjumlah sepasang, dan terletak di dorsal rongga abdomen. Pada saluran reproduksi, yaitu ductus mesonephros berfungsi sebagai saluran reproduksi menuju kloaka. Tubulus mesonephros membentuk ductus afferens yang menghubungkan tubulus seminiferus testis dengan epididymis. Ductus Wolff bagian posterior menjadi ductus deferens. Ductus deferens bersatu dengan ureter dan memasuki kloaka melalui satu lubang, yaitu sinus urogenital yang pendek. Yang kedua yaitu sistem genitalia betina. Terdapat ovarium berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan bagian permukaannya benjol-benjol. Letaknya tepat di bagian ventral columna vertebralis. Pada saluran reproduksi, yaitu oviduk panjang dan bergelung. Bagian anterior terbuka ke rongga selom sebagai ostium, sedangkan bagian posterior bermuara di kloaka. Dinding bersifat glanduler. Bagian anterior menghasilkan albumin yang berfungsi untuk membungkus sel telur, kecuali pada ular dan kadal. Bagian posterior sebagai sel gland akan menghasilkan cangkang kapur. Selanjutnya adalah sistem reproduksi pada Pisces. Yang pertama, sistem genitalia jantan. Terdapat sepasang testis yang menghasilkan sperma atau bola telur berbentuk seperti kantong dengan lipatan-lipatan serta dilapisi dengan lapisan sel spermatogenik. Terdapat pula saluran reproduksi, yaitu pada elasmoranci beberapa tubulus mesonephros bagian anterior akan menjadi ductus afferens dan menghubungkan testis dengan mesonephros yang disebut ductus deferens. Posterior ductus afferens berdilatasi membentuk vesikula seminalis, lalu terbentuk kantong sperma. Ductus deferens akan bermuara di kloaka. Pada teleoste saluran dari sistem ekskresi dan sistem reproduksi menuju kloaka secara terpisah. Yang kedua yaitu sistem genitalia betina. Pada sistem ini terdapat ovarium, yaitu pada elasmoranci padat terletak di anterior rongga abdomen. Saluran reproduksi yaitu elasmoranci berjumlah sepasang.
Bagian anteriornya berfungsi yang memiliki satu ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Oviduk sempit pada bagian anterior dan posteriornya. Pelebaran selanjutnya pada uterus yang bermuara di kloaka. Pada teleoste mempunyai oviduk pendek dan berhubungan langsung dengan ovarium. Pada bagian posterior bersatu dan bermuara pada satu lubang, dan teleoste tidak memiliki kloaka. Ovari pada ikan terdiri dari banyak telur. Setiap ikan memiliki ukuran telur sendiri, ada yang besar, ada yang kecil, yang menentukan jumlah telur. Proses fertilisasi pada pisces atau ikan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembuahan di dalam atau internal fertilizer. Jenis ikannya disebut dengan jenis ikan ovovivipar, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan. Proses fertilisasinya yaitu pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina, di mana embrio berkembang di dalam tubuh induk betina yang kemudian melahirkan anak sudah berwujud mirip dengan induknya. Ikan jenis ini contohnya adalah ikan dari famili Poecilidae seperti Pleiadi, Guppy, dan Molly. Yang kedua yaitu pembuahan di luar atau external fertilization. Jenis ikannya disebut dengan jenis ikan ovipar, yaitu mengeluarkan telur untuk dibuahi oleh si jantan. Proses pembuahannya yaitu pembuahan sel telur atau oosit oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan, di mana sperma memasuki sel telur melalui sebuah lubang yang disebut dengan mikrofil. Umumnya hanya satu sperma yang dapat masuk ke dalam sebuah sel telur. Oosit yang telah dibuahi oleh sel sperma disebut dengan zigot. Sistem reproduksi pada mamalia yang pertama yaitu sistem genitalia pada pria. Terdapat organ reproduksi pria dalam, yaitu testis, dan saluran pengeluaran yang terdiri dari epididymis sebagai tempat penyimpanan sementara sperma hingga sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens yaitu saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen. Saluran ejakulasi yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Dan uretra yaitu saluran kelamin yang berasal dari kantong semen dan saluran untuk membuang urin dari kantong kemih. Kelenjar aksesoris, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel-sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel, yang mana tujuannya untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Yang kedua adalah sistem genitalia betina, yang dibagi menjadi ada organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva, yang mana tampak dari luar, terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, sclerotis, hymen, vestibulum, orificium urethrae externum,
dan kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Ya, selanjutnya ada mons pubis atau mons veneris, yaitu lapisan lemak di bagian anterior simfisis os pubis. Selanjutnya ada labia mayora, yaitu lapisan lemak lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang, yang mana banyak mengandung plexus vena. Selanjutnya ada labia minora, yaitu lipatan jaringan tipis di balik labia mayora. Selanjutnya adalah labia minora, yaitu lipatan jaringan tipis di balik labia mayora yang tidak mempunyai folikel rambut. Selanjutnya ada klitoris yang terdiri dari caput atau glans klitoridis yang terletak di bagian superior vulva dan korpus klitoridis yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Selanjutnya ada vestibulum, yaitu daerah bagian batas atas klirotis, batas bawah furset, batas lateral labia minora, dan berasal dari sinus urogenital. Selanjutnya ada introitus atau orifisium vagina yang terletak di bagian bawah vestibulum. Selanjutnya ada vagina, yaitu rongga muskulomembranosa yang berbentuk tabung mulai dari tepi serviks uteri di bagian kranial dorsal sampai ke vulva di bagian caudal ventral. Selanjutnya ada organ bagian dalam, yaitu ada uterus. Adalah suatu organ muskular yang berbentuk seperti buah pir yang dilapisi peritoneum atau serosa. Selanjutnya ada serviks uteri, yaitu bagian terbawah uterus yang terdiri dari pars vaginalis atau perbatasan atau menembus dinding dalam vagina, dan pars supravaginalis. Selanjutnya ada korpus uteri yang terdiri dari paling luar lapisan serosa yang melekat pada ligamentum latum uteri di intraabdomen, tengah lapisan muskular atau myometrium yang berupa otot polos 3 lapis, serta dalam lapisan endometrium yang melapisi dinding cavum uteri menebal dan lumpuh sesuai siklus haid akibat pengaruh hormon ovarium. Selanjutnya ada ovarium, yaitu organ endokrin berbentuk oval yang terletak di dalam bagian rongga peritoneum, yaitu sepasang kiri kanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem endokrin. Kata endokrin berasal dari bahasa Yunani yang berarti sekresi ke dalam. Zat aktif utama dari sekresi internal ini disebut hormon, dari kata Yunani yang berarti merangsang. Jadi sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur aktivitas tubuh. Dari sistem endokrin ini terdiri atas kelenjar tiroid, kelenjar hipofise atau pituitari, kelenjar pankreas, kelenjar kelamin, kelenjar suprarenal, kelenjar paratiroid, dan kelenjar buntu. Adapun sel penyusun organ endokrin adalah sel neurosekretory dan sel endokrin sejati. Sistem endokrin invertebrata. Sekresi hormon dilaksanakan oleh sel neurosekretory yang merupakan sumber hormon pada invertebrata. Sel neurosekretory dapat ditemukan antara lain: yang pertama, Coelenterata atau hidra. Apabila kepala hidra dipotong, maka sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptida
yang disebut aktivator kepala. Yang kedua, platelmites. Yang kedua, nematoda dapat mengalami ganti kulit hingga 4 kali dan mempunyai struktur khusus untuk sekresi neurohormon. Yang keempat, Annelida. Cacing poliseta dewasa dapat mengalami epitoki yang dikendalikan sistem neuroendokrin. Yang kelima, moluska, hormon yang merangsang pelepasan telur dari gonad dan pengeluaran telur dari tubuh. Yang keenam, krustasea, sejumlah sel kecil sel endokrin klasik, yaitu organ Y dan kelenjar mandibula. Yang ketujuh, insekta. Kemudian, sistem endokrin vertebrata ini dibagi menjadi beberapa, di antaranya yaitu sistem endokrin pada amfibia. Pada sistem endokrin pada amfibia ini, bagian anterior kelenjar ini menghasilkan hormon pertumbuhan. Hormon ini mengontrol pertumbuhan tubuh, terutama pada panjang tulang. Yang kedua, bagian tengah glandula pituitaria menghasilkan hormon intermedina yang mempunyai peranan dalam pengaturan kromatofora dalam kulit. Yang ketiga, bagian posterior glandula pituitaria menghasilkan hormon yang mengatur pengambilan air. Yang keempat, hormon tiroid yang mengatur metabolisme. Kelenjar ini menjadi besar pada berudu sebelum metamorfose menjadi katak. Yang kelima, kelenjar pankreas menghasilkan enzim dan hormon insulin yang mengatur metabolisme zat gula. Kemudian yang kedua yaitu sistem endokrin pada aves. Kelenjar endokrin terdiri atas glandula pituitaria atau hipofisa dan glandula tiroid. Yang kedua, glandula pankreatikus menghasilkan hormon insulin. Sistem syaraf. Sistem syaraf adalah perhantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat untuk memberi tanggapan rangsangan atau sistem yang mengatur semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem saraf vertebrata. Yang pertama yaitu sistem saraf pada Pisces. Ikan mempunyai otak yang pendek dengan lobus olfatorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil, sedang lobus opticus dan cerebellum besar. Terdapat 10 pasang saraf kranial dengan korda saraf tertutup dan lengkung-lengkung neural, sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh. Pada ikan otak besar dan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan otak kecil, yang merupakan tempat saraf keseimbangan dan gurat sisi. Sistem syaraf ikan berupa gurat sisi, yaitu suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Yang kedua yaitu sistem saraf amfibi. Otak terbagi atas 5 bagian dengan cerebellum yang merupakan bagian yang terkecil. Terdapat 10 saraf kranial dengan 3 saraf pertama membentuk plexus brachial, saraf ke-7, ke-8, dan ke-9 membentuk plexus ischiadus. Mata dengan kelopak mata atas dan mata bawah, dan ada lagi kelopak mata yang ketiga yang transparan atau membran nictitans. Mata digerakkan oleh 6 otot, yaitu superior, inferior, rectus internal, rectus external, obliquus interior, dan obliquus superior. Telinga dengan organ pendengar dan keseimbangan yang merupakan 3 semisirkular, yaitu vertikal,
vertikal anterior, vertikal posterior, dan horizontal. Membran timpani pada telinga tengah membawa impuls-impuls ke columella. 3 adalah sistem saraf reptil. Otak dengan dua lobus olfaktorius yang panjang, hemisphere cerebral, dua lobus opticus, cerebellum, medulla oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer terdapat cerebral. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan syaraf opticus, infundibulum, dan hipofisis. Terdapat 12 pasang syaraf kranial dengan pasangan-pasangan saraf spinal yang menuju ke somit-somit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup rasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Saluran auditori eksternal tertutup kulit dengan membran timpani. Telinga dalam dengan 3 saluran semisirkular untuk mendengar. Dari ruang timpani ada saluran Eustachius dan bermuara dalam faring di belakang hidung dalam. Yang keempat yaitu sistem saraf Aves. Bentuk otak dan bagian-bagiannya tipikal pada burung, yaitu lobus olfaktorius kecil dengan cerebrum besar sekali. Pada ventrocaudal cerebrum terletak cerebellum dan ventral lobus opticus. Lubang telinga nampak dari luar dengan meatus auditoris eksternal terus ke membran timpani atau gendang telinga. Telinga tengah dengan saluran-saluran semisirkular terus ke koklea. Pendengaran burung dara sangat baik. Dari telinga tengah ada saluran Eustachius menuju ke faring dan bermuara pada langit-langit bagian belakang. Hidung sebagai organ pembau dimulai dengan 2 lubang hidung yang berupa celah pada dorsal paruh. Indera pencium pada burung kurang baik. Mata besar dengan pekten, yaitu sebuah membran bervaskulasi dan berpigmen yang melekat pada mangkuk optik dan melanjut ke dalam humor vitreus. Syaraf optik memasuki sklera mata di tempat yang disebut bingkai skleral. Mata dengan kelenjar air mata dan penglihatan terhadap warna sangat tajam serta cepat berakomodasi pada berbagai jarak. Selanjutnya, yang kelima yaitu sistem syaraf mamalia yang memiliki cerebrum besar jika dibandingkan dengan keseluruhan otak. Cerebellum besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Mempunyai telinga luar, gelombang suara disalurkan melalui meatus auditori eksternal ke membran timpani. Telinga tengah mengandung 3 buah osikal auditori. Koklea akan berkelok. Mata tidak mengandung pekten. Dibanding dengan vertebrata yang lebih rendah, pada kelinci terdapat membran olfaktori yang luas. Organ pembau lebih efektif karena membran olfaktori itu luas. Hal itu disebabkan karena papan-papan tulang dalam rongga hidung bergulung-gulung membentuk kurva. Sistem gerak pada invertebrata. Yang pertama, protozoa. Protozoa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama rhizopoda, menggunakan alat gerak
berupa pseupodia atau kaki semu. Yang kedua, ciliata yang menggunakan alat gerak berupa rambut getar atau cilia. Yang ketiga, flagellata mempunyai alat gerak berupa cambuk plasma atau flagel. Yang keempat, sporozoa. Sporozoa ini mempunyai alat gerak berupa menggetarkan seluruh tubuhnya. Yang kedua, porifera, tidak mempunyai alat gerak. Yang ketiga, ctenophora, tidak mempunyai alat gerak. Yang keempat, vermes atau cacing, mempunyai alat gerak berupa kontraksi otot-otot di tubuhnya. Yang kelima, anthropoda. Anthropoda dibagi menjadi 4, yaitu Salicerata, contohnya tungau, laba-laba, dan kalajengking. Yang kedua, Myriapoda, contohnya lipan. Yang ketiga, Crustacea, contohnya lobster, kepiting, dan udang. Yang keempat, Hexapoda, contohnya yaitu serangga. Yang keenam, Moluska. Moluska ini dibagi menjadi 3, yaitu Gastropoda, bergerak dengan kaki dan perut, contohnya siput. Kemudian yang kedua, Cephalopoda, bergerak dengan kaki dan kepala, contohnya cumi-cumi dan gurita. Yang ketiga, Pelysipoda, bergerak dengan kaki pipih, contohnya Scapoda, dan Amphineura. Yang ketujuh, Coelenterata, yaitu menggunakan alat gerak dengan menggerakkan tubuh asalnya atau tentakel yang ada di mulutnya. Kemudian sistem gerak vertebrata. Yang pertama, Aves. Aves mempunyai sayap untuk terbang dengan cara mengepakkan kedua sayapnya ke atas dan ke bawah. Yang kedua, ikan. Ikan memiliki ekor dan sirip yang lebar. Beberapa ikan mempunyai sirip tambah untuk menghindari gerakan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, hewan ini mempunyai tubuh yang aerodinamis. Yang keempat, mempunyai gelembung renang, susunan otot, dan tulang belakang yang fleksibel. Yang nomor 3, amfibia, mempunyai tungkau belakang yang panjang dan otot yang kuat serta mempunyai selaput pada tungkainya yang berfungsi mempermudah berenang. Yang keempat, reptil. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot elastis. Ular bergerak dengan cara berkelok-kelokan tubuhnya pada tanah. Yang nomor 5, mamalia. Punya rangka untuk menyongkong tubuh dan dapat bergerak karena mempunyai otot-otot yang menempel pada tulangnya. Contoh, saat kuda berlari, kaki kuda yang depan menekan pada tanah atau gerakan melawan pada tanah sehingga tubuh kuda bergerak ke depan. Kekuatan kuda terletak pada kaki bagian belakang. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.